Halo Bang. Halo, Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang bisa perkenalkan sedikit? Ya, saya Idhar Syahdan Manudasi, Ya. alumni HMI. Ya, belum alumni ya, masih anggota HMI. Oh iya, selamat datang Bang. Iya, iya. Gimana kabarnya akhir-akhir ini Bang? Alhamdulillah sehat. Adinda baik. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Walaupun sedikit gugup. Baik Bang, hari ini kita bakal bahas tema mengenai perempuan dan perjuangan nih Bang. Perempuan tuh patut berjuang tidak Bang? Ya, harus itu. Harus ya Bang. Ya, kita kan diperintahkan untuk berjihad ya. Iya. Jadi perempuan ya dia harus memperjuangkan apa yang memang menjadi hak-haknya, apa yang memang harus dia perjuangkan. Menurut Abang sejauh ini nih perempuan mengalami hambatan seperti apa sih? Ya, saya kira sebelum kita jauh ke sana kan kita harus bedakan dulu kan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban dan apa yang memang kodrat yang ada pada perempuan ya, sehingga kalau kita bicara tentang apa yang harus diperjuangkan pada diri perempuan, maka kita harus petakan dulu ya toh, terkait dengan berkaitan dengan masalah-masalah yang ada pada perempuan. Nah, kalau kita bicara tentang itu kan ada perbedaan mendasar terkait dengan dan gender. Nah, ini kan yang sering disalahpahami bahkan oleh HMI itu sendiri gitu. Menurut saya kita harus membedakan dulu terkait dengan gender gitu. Sehingga arah perjuangan Kohati itu harus diarahkan sesuai dengan apa yang dipahami terkait dengan mana yang kodrati pada dirinya perempuan dan mana yang itu adalah hasil konstruksi sosial gitu. Nah, di gender itu di situ nanti ada letak ketimpangan-ketimpangan yang harus diperjuangkan gitu. Kira-kira Bang dan gender menurut Abang itu seperti apa? Bedanya seperti apa? Ya, dan gender itu bedanya itu ya, jenis kelamin ya. Gender itu hasil konstruksi sosial. Okay. Itu dia bersifat mutlak dari Allah, dan kalau gender itu dia hasil konstruksi manusia. Okay. Nah, itu dia tidak bisa dirubah, gender itu bisa dirubah, begitu. Hasil ikhtiar dari manusia, gitu. Jadi akhirnya itu dia bersifat pasti, gender itu tidak pasti, gitu. Oke Bang. Kira-kira Abang pernah merasakan stereotip sebagai seorang lelaki tidak? Maksudnya kita kan membahas perempuan. Kalau iya sebagai laki-laki. Kayaknya tidak ya. Mungkin ada tapi jarang ya. Mungkin karena jarang. kebanyakan perempuan yang mengalami itu ya. Bukan tidak ya, pasti ada tuh. Pasti ada ya. Abang pernah merasakan fase seperti itu tidak Bang? Ya, saya kira itu juga terjadi pada laki-laki. Relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Jadi isu yang ada pada perempuan itu juga ada juga pada laki-laki. Okay. Memang ada kasus-kasus yang persoalan itu ada pada laki-laki, tapi bisa juga banyak persoalan itu antar sesama perempuan itu tidak saling mendukung. Kenapa nggak saling mendukung? Iya, saya kira tingkat kesadaran keadilan gendernya itu belum kuat. Bahkan podcast ini kan sebenarnya bentuk edukasi untuk melawan persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan ya. Iya Bang, sepakat iya, kan, sekali. pasti kan? Iya, tujuannya memang dari awal kita buat podcast ini juga biar semua orang sadar kalau perempuan dan laki-laki itu setara secara kesempatan di masyarakat. Stereotip itu bisa hilang, tantangan itu bisa hilang dan sebagainya Bang. Kita kan bahas masalah perempuan dan perjuangan nih. Kira-kira menurut Abang batasan-batasan yang perempuan alami itu seperti apa? Satu stereotip. Stereotip itu kan stigma. Ada stigma yang berasal dari pengetahuan-pengetahuan yang kemudian membuat perempuan itu mengalami ketidakadilan gender ya. Ada juga dia termarginalkan gitu. Ada juga dia tersubordinasikan. Ada juga dia mengalami beban ganda, ada juga kan mengalami kekerasan gitu. Itu gimana tuh Bang? Itu kan ada 5 bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan. Satu, stigmatisasi itu kan ada pandangan-pandangan yang keliru, stereotip yang itu menjadi stigma dan dibenarkan, padahal sebenarnya itu adalah bentuk ketidakadilan gender. Stigma yang paling contohnya itu adalah soal kasus Adam dan Hawa. Itu kan stigma bahwa Adam itu memakan buah kuldi karena Hawa yang menggodanya. Sehingga dianggap perempuan itu
menjadi sumber fitnah di situ. Oke. Jadi perempuan itu menjadi penyebab diturunkannya Adam dari surga ke muka bumi. Nah, itu kan sebenarnya salah gitu. Dalam Quran itu disebut yang bersalah itu disebutkan Adam dan Hawa, bukan Hawa baru kemudian. Berarti dua-duanya salah karena melanggar perintah Allah. Iya. Perempuan nih banyak banget stereotip di masyarakat. Perempuan harus bisa inilah, bisa itu, bisa itu. Perempuan banyak sekali dituntut untuk menjadi yang terbaik, sedangkan karena budaya patriarki tersebut, laki-laki tuh dituntut tidak sebesar tuntutan terhadap perempuan. Pulang aja perempuan harus jam sekian, kalau laki-laki mah terserah mau pulang jam berapa kan, Bang? Ya, itu ada 2 buku menarik yang bahas soal itu. Oke, Bang, silakan. Buku itu judulnya Anatomi Perasaan Ibu. Oke. Ditulis oleh Sophia Mega, dan juga buku berjudul Mitos Kecantikan. Ya. Itu buku yang menjelaskan tentang tuntutan-tuntutan yang berasal dari luar terhadap perempuan itu membuat perempuan itu tidak bisa kemudian untuk menerima dia sebagaimana adanya dia. Menurut Abang hal paling menarik apa yang ada dalam itu buku yang Abang bisa bagikan untuk kita semua? Iya, kalau buku Anatomi Perasaan Ibu itu kan dia ditulis oleh Sophia Mega, itu bicara tentang pengalaman dia sebagai seorang ibu yang kan orang punya stigma besar tuh menjadi ibu itu kan mulia, bahagia, mempunyai anak dan lain-lain. Padahal sebenarnya kebahagiaan memang didapat, tetapi di situ juga berjalan dia punya perasaan-perasaan tidak senang, harus berdarah-darah, menderita, sakit atas pengalaman-pengalaman dia untuk menjadi seorang ibu. Iya. Even melahirkan tuh benar-benar sakitnya luar biasa, Bang. Iya. Quran kan mengatakan melahirkan itu kan wahnan ala wahnin. Payah yang sangat payah. Sakit sekali. Itu sebenarnya menarik juga kita diskusi ya. Iya. Ayat-ayat Quran itu kalau saya baca ya di penjelasannya Bu Nur Rofiah itu ngaji keadilan gender. Saya ikut ngaji keadilan gender Islam. Bagus tuh kalau bisa diikuti. Boleh, Bang. Nah, ternyata ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengalaman seorang perempuan ketika mengalami pengalaman biologis, ayat itu ada relasi kesalingan yang bukan hanya mau menjelaskan tentang pengalaman perempuan, tetapi itu ini karena pengalaman perempuan itu begini, maka laki-laki itu harus peka dengan pengalaman perempuan. Harus tahu kalau wahnan ala wahnin ketika dia melahirkan, maka minimal laki-laki itu hadir untuk mengurangi rasa sakit. Iya. Saya termasuk juga yang punya minat lah untuk mendalami isu-isu keperempuanan dan lain sebagainya. Cuman memang kan ada perbedaan ya antara pengetahuan dan pemahaman. Ada perbedaan terkait dengan kita tahu dan kita sadar. Gitu. Makanya kalau Ahmad Syafi'i Ma'arif itu dia bilang bahwa persoalan umat Islam ini adalah berkaitan dengan kesadaran. Maka dia pernah menulis opini terkait dengan Islamisasi kesadaran. Gitu. Jadi menurut saya kita biasa bicara soal perempuan, isu perempuan, harus adil gender, harus menempatkan perempuan pada tempatnya, laki-laki tidak boleh menjadi penghambat dan lain sebagainya. Tapi karena selama berabad-abad itu stigma budaya patriarki itu melekat di kultur kita dan lain sebagainya, sehingga itu tidak menjadi sebuah kesadaran. Gitu. Contoh kecilnya tuh kalau saya tuh bilang gini, saya tahu nih ini persoalan urusan rumah itu bukan urusan perempuan, gitu. Laki-laki juga punya tanggung jawab di situ. Tapi misalnya saya yang punya pengetahuan adil gender, tapi pada titik-titik tertentu kalau saya yang urus rumah dan ada saudara saya perempuan yang tidak sedang mengurus, itu kayak perasaan jengkel, emosi dan lain-lain. Itu kenapa? Itu mau saya bilang, itu karena apa? Itu karena pengetahuan itu belum sampai pada kesadaran. Gitu. Padahal kan kita berdoa setiap kali melakukan aktivitas itu kan Robbi zidni ilman warjukni fahman. Bukan hanya memberikan kita ilmu, tetapi menjadikan kita untuk punya pemahaman, punya kesadaran, sehingga ilmu itu menjadi habit, menjadi perilaku. Nah, tadi kan Abang bilang Abang tertarik nih. Kenapa Abang tertarik dengan tema ini atau hal-hal yang berhubungan dengan ini, Bang? Kenapa? Ya mungkin karena saya tertarik ini karena mungkin ada beberapa buku yang saya baca. Ada buku psikologi perempuan, ada buku Qiraah Mubadalah dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya mengikuti beberapa tokoh-tokoh aktivis perempuan yang punya konsen pada itu, sehingga saya
karena sering membaca itu, ya punya minat untuk gabung ke situ lah. Oh iya Bang. Abang sepakat tidak dengan statement bahwa suami istri itu pasangan hidup? Nah, sepakat. Sepakat. Jelaskan Bang, dia yang nonton biar yang nonton juga paham Bang. Ya sebenarnya kan kita diciptakan ini kan berpasang-pasangan, termasuk dalam relasi keluarga ya. Ada relasi yang ada tawaran menarik itu dari Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir. Jadi kalau kita lihat isu di persoalan perempuan dalam perspektif Islam itu ada 3 pikiran yang sering dibicarakan itu. Satu adalah upaya untuk pemanusiaan penuh perempuan. Itu tokohnya kan Bunyainur Rofiah, ngaji keadilan gender Islam. Ada itu juga, salah satunya itu juga termasuk ini adalah Qiraah Mubadalah. Qiraah Mubadalah itu relasi kesalingan. Relasi kesalingan itu adalah dalam segala bentuk persoalan kehidupan itu ada relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam keluarga. Nah, tadi kan kita bahas sedikit, kita ada singgung sedikit mengenai patriarki ya Bang. Kira-kira menurut Abang patriarki itu asalnya dari mana? Kenapa bisa terjadi seperti itu Bang? Ya kalau saya baca-baca itu ya, menurut saya ya, patriarkis itu kan sebenarnya persoalan awal itu kan bukan karena dia menjadi patriarkis itu kan ada relasi kuasa di situ dari laki-laki kepada perempuan. Padahal sebetulnya awal sejarah peradaban manusia kalau kita baca Yuval Noah Harari itu kan sebelum manusia ini kan hidup menetap, itu kan dia nomaden, pindah-pindah. Nah setelah dia mulai menemukan api, mulai bisa berburu, mulai bisa bercocok tanam, akhirnya kan manusia tidak lagi hidup berpindah-pindah tetapi menetap. Gitu. Nah ketika manusia menetap itulah karena sudah ada yang harus bercocok tanam dan juga mereka harus mencari makan selain mendapatkannya dari hasil dia bercocok tanam, pergi berburu ya kan. Nah disitulah ada pembagian tugas, ya kan? Tahu toh? Tahu. Jadi awal sebenarnya itu bukan hanya sekedar pembagian tugas. Itulah terjadi pembagian peran karena dia di rumah, akhirnya anaknya yang masih kecil juga dijaga dan lain sebagainya. Nah jadi sebenarnya teknis sebenarnya pembagian peran, gitu. Tapi lama-lama itu menjadi relasi kuasa dan juga menjadi semacam batasan yang kemudian membuat perempuan itu terpenjara. Kira-kira kenapa tuh Bang ada relasi kuasa di situ Bang? Ya biasanya kalau kita biasanya karena budaya, gitu. Karena dia kan sudah jadi kebiasaan dan lain sebagainya, dan itu dianggap sebagai budaya, adat istiadat yang harus terus untuk dipertahankan dan dirawat, maka disitulah muncul perasaan untuk merasa bahwa ini harus tetap begini dan dijalankan. Ya. Jadi susah juga ya Bang kalau kita merubah karena kan itu sudah mendarah daging, sudah terjadi. Ya susah tapi bukan mustahil. Bukan mustahil ya. Persoalan perempuan itu memang boleh jadi bisa saja banyak variabel yang menjadi penentu ya, tapi bisa juga bahwa persoalan perempuan itu variabel yang menyebabkannya itu laki-laki. Gitu. Sehingga ya dari dulu saya sering sampaikan bahwa persoalan-persoalan untuk melawan budaya patriarki itu laki-laki juga harus terlibat. Iya, karena laki-laki tuh terkadang tidak sadar kalau mereka tuh sudah dimanja oleh budaya patriarki. Karena budaya patriarki, banyak banget perempuan-perempuan yang mengalami keterbatasan pendidikan. Mereka mau mengenyam pendidikan, tapi orang tua mereka menganggap bahwa laki-laki itu lebih, tanda kutip, lebih berhak buat sekolah dibandingkan perempuan, karena ujung-ujungnya ya perempuan juga di dapur, ngapain juga kamu sekolah tinggi-tinggi. Gimana nih cara kita untuk merubah stereotip ataupun pandangan-pandangan seperti itu Bang? Ya saya kira kalau gampangnya, ya kalaupun di dapur juga kan harus cerdas, biar dapur itu bisa dulu dengan baik. Iya Bang, benar. Jadi dia harus berpendidikan, mau nanti dia memilih dia di dapur sekalipun, di rumah sekalipun, atau bahkan di luar untuk berkarir, itu tetap pendidikan itu menjadi kunci utama. Ya, apalagi ibu kan madrasah pertama bagi anak ya. Iya, itu. Jadi jangan mengira ketika perempuan itu dia ujung-ujungnya toh di dapur misalnya, terus dia tidak harus berpendidikan tinggi, itu adalah hal yang keliru. Kita tadi sudah bahas masalah struggling secara umum. Ada istilahnya harta tahta wanita lah. Itu menarik tuh, itu relasinya ada tuh. Kalau anak perempuan itu ada pandangan yang keliru dilihat dari segi fisiknya.
Oke. Jadi semakin cantik perempuan, dia laki-laki semakin suka. Katanya. Laki-laki itu juga ini dapat stereotip dari perempuan kan, kasus lagu ada uang abang disayang. 50-50 nggak sih? Iya, tapi sebenarnya itu dua cara pandang yang salah ya. Tidak bisa. Manusia ini kan makhluk 3 dimensi yang punya kualitas yang lebih tinggi itu dari sisi ruhiyahnya. Tapi kan itu jadi stereotip sehingga menyalahkan perempuan. Oke. Menurut abang apa saja sih stereotip yang dirasakan perempuan? Sebenarnya bukan hanya stereotip ya terkait dengan isu ketidakadilan gender pada perempuan ya. Stereotip itu salah satunya. Itu kalau kita mau klasifikasikan itu ada 5. Satu stereotip itu atau biasa kita sebut juga dengan stigmatisasi. Jadi perempuan itu mengalami pengalaman ketidakadilan gender itu ada 1 stigmatisasi, 2 itu adalah marginalisasi, 3 itu subordinasi, 4 itu adalah beban ganda, ya. Dan yang terakhir itu kekerasan. Gitu. Jadi stereotip itu hanya salah satunya. Gitu. Nah kalau misalnya stereotip itu contohnya adalah pandangan yang keliru yang menyebabkan perempuan itu dia terpinggirkan. Gitu. Contohnya adalah ada stereotip terkait dengan kasus Adam dan Hawa, gitu. Bahwa ketika Adam itu diturunkan di muka bumi akibat memakan buah kuldi, ada cerita dianggap bahwa itu karena Hawa yang menggoda, ya. Hawa yang datang goda Adam untuk makan buah kuldi. Berarti sumber yang menyebabkan kejatuhan Adam ini sebagai sebuah drama kosmik ini adalah Hawa. Maka perempuan ini menjadi sumber fitnah. Gitu. Selama berabad-abad dari narasi cerita ini ada stigma perempuan itu menjadi sumber fitnah, menjadi sumber kekacauan hanya karena akibat daripada cerita yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal sebenarnya di dalam Quran itu tidak disebutkan bahwa Hawa itu yang menggoda Adam, tapi keduanya yang kemudian melanggar perintah Tuhan untuk menjauhi buah kuldi. Gitu. Ada juga marginalisasi. Kalau marginalisasi itu apa ya contohnya? Perempuan termarginalkan. Termarginalkan itu apa? Contoh kasus itu misalnya kayaknya di NTT juga banyak ya. Kayak di Sumba yang kawin tangkap itu Bang. Itu kan posisi perempuan termarginalkan. Dia tidak punya kemerdekaan untuk memilih siapa yang menjadi pasangan hidupnya. Padahal kan suami itu kan dia punya hak untuk memilih siapa pasangannya karena itu yang nanti akan menjadi pasangan yang akan membersamai dia dalam sepanjang hidupnya. Tapi banyak kasus yang terjadi perempuan itu termarginalkan, dia tidak kemudian mempunyai hak secara utuh untuk memilih, tapi ditentukan oleh keluarga, oleh orang tua dan lain sebagainya. Kalau subordinasi itu perempuan itu tidak menjadi subjek, tapi dia menjadi objek. Gitu. Objek seksual, objek kapital dan lain sebagainya. Kalau beban ganda kan tahu beban. Kalau beban ganda perempuan itu mendapatkan beban ganda dari posisi dia sebagai perempuan antara urusan-urusan dia di domestik dan juga urusan-urusan dia di publik. Gitu. Kalau kekerasan itu kan ada kekerasan secara fisik, secara verbal dan lain sebagainya. Nah itu 5 bentuk ketidakadilan gender yang harus diperjuangkan oleh kita. Bukan perempuan ya, tapi oleh kita termasuk laki-laki. Termasuk laki-laki ya Bang. Karena kalau hanya perempuan saja dan laki-laki tidak sadar berarti sama saja kan Bang. Iya, begitu. Harus sama-sama aware, sama-sama sadar akan hal tersebut. Bagaimana cara kita mengatasi jika kita menghadapi hal tersebut Bang? Iya, saya kira pendidikan menjadi kunci utama ya. Semakin orang itu punya pendidikan yang tinggi, maka semakin bagus untuk peradaban. Itu termasuk peradaban dalamnya itu adalah persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Nah, kira-kira ada pesan terakhir buat teman-teman yang nonton di rumah, ada tidak Bang? Silahkan. Logikanya persoalan perempuan itu adalah persoalan kemanusiaan. Itu, maka karena persoalan kemanusiaan yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu adalah manusia. Ya manusia itu kan laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau selama persoalan perempuan itu hanya sekedar perempuan yang membicarakannya, ya agak susah untuk bisa diselesaikan ya, butuh waktu yang panjang. Bahkan kalau tanpa kehadiran laki-laki ya itu berarti ada yang salah dalam persoalan untuk menyelesaikan itu. Baik, terima kasih Bang, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah hadir Bang, walaupun sibuk baru habis donor darah, harusnya kan pusing ya Bang. Ini baru habis donor darah ini. Oh, masya Allah. Dapat